jelasin semuanya. Topologi semuanya jelasin kamu. Bagian testing gitu. Ngerti nggak? Ya udah, Oke. Tahu kan yang ya, mana yang bahas? bentar aku pahamin dulu. Hmm, Ya, udah. Udah mulai belum, Bram? bentar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinaida Basidya dan teman saya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kami kerjakan sebelumnya, yaitu mengenai DHCP server dan router. Jadi DHCP server itu sendiri yang merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Dia itu merupakan server yang digunakan untuk memberikan layanan IP ke klien. Jadi, DHCP server itu dia akan memberikan konfigurasi IP address ke klien secara otomatis tanpa kita setting manual. Kan biasanya kita setting manual. Nah, kalau di DHCP server itu sendiri, kita bakal mendapatkan IP address sesuai dengan range yang ditentukan di DHCP server itu. Kemudian untuk praktikum yang kedua itu untuk routernya. Router ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, untuk kasus yang sekarang kita praktekkan itu, router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan DHCP server dan jaringan yang ada di server-server yang telah kita buat sebelumnya. Nah, seperti yang ada di topologi ini, DNS server, HTTP server, FTP, dan klien A, ini ada di jaringan 11. Kemudian DHCP server, klien B, Windows, dan mail server ada di jaringan 10. Kemudian mereka akan dapat saling terhubung melalui router itu dengan gateway 11.1 dan 10.1. Kemudian untuk DHCP server ini sendiri, dia dipakai untuk memberikan konfigurasi IP address ke klien B dan klien Windows yang ada di sini. Kemudian untuk pengujiannya akan dijelaskan oleh rekan saya Idam. Servernya mati. Udah. Servernya mati dulu. Nah, bentar. Nah, jadi di sini kenapa pengujiannya sendiri? Jadi di sini kita cuman bisa milih antara saya atau Beatrice yang ininya mengujinya. Soalnya di sini ada trouble di mana koneksi interface si VirtualBox ini dia nggak nangkap IP DHCP pada saat koneksi internet berjalan. Nah, jadi pas koneksi internet berjalan dia bakal langsung RTO. Sementara pas ini dia pas kondisi internetnya nyala. Nah, ini udah diuji tadi. Ntar kita praktekin pas kita matiin internetnya. Jadi di sini kita nggak bisa nguji berdua. Jadi cuman kita bisa milih satu orang yang nguji jaringan DHCP ini. Sama buat pengujian yang lain juga mungkin bakal dilakuin cuman satu orang doang karena emang masalahnya ada di koneksi internet mungkin ya. Soalnya nggak tahu juga di sini belum ada solusi, belum ada jawaban dari ininya pertanyaan yang ini. Dia belum dapat solusi gimana cara eh, apa ya nge-solve problem ini gitu. Belum ada solusinya. Oke, terus gimana Beatrice? Oke, sekarang kita masuk ke bagian testing. Di sini kita bakal ngetes bentar. Nah, di sini kita bakal tes eh, topologi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita udah buat DNS server, HTTP server, FTP server, terus DHCP, mail server, semua udah kita buat sebelumnya. Jadi sekarang kita bagian untuk mengintegrasikan semua ini melalui router. Di sini DHCP juga ini DHCP yang kemarin kita buat.
Jadi sebelumnya kita nggak bisa testing berdua tadi karena masalahnya itu pada saat DHCP-nya running, DHCP servernya running, saat internetnya nyala, kadang si kliennya itu dia nggak dapat IP DHCP server. Jadi lebih bagus kita matiin terlebih dahulu. Jadi kadang si DHCP servernya dia connect, kadang juga mati. Nah gitu. Jadi di sini kita harus mematikan internetnya gitu. Jadi kita nggak bisa testing berdua dengan rekan saya Dini Aida Patricia. Nah jadi langsung saja kita tes. Jadi di sini kita punya dua klien yaitu klien A sama klien B. Nah gini, sebenarnya ini klien A, salah nama juga, salah penamaan. Jadi di sini kita config. Nah, si klien A dia punya settingan IP 192.168.11.100. IP ini dia dapat dari settingan IP statik. Sementara si klien B dia punya IP-nya dari DHCP server. Nah, terus di klien ini pun, klien Windows pun di ini dia punya settingan dari DHCP server. Lihat ini 10.26, di sini 10.27. Oke. Sekarang kita bagian langsung ke testingnya. Sekarang kita coba akses FTP server 19.68 10 kita tes, masuk, akunnya masuk. Nah, dia masuk ke kita akses si FTP servernya melalui klien A, berhasil. Coba kita ke klien B. Di klien B FTP 192.168.11.110. Oke, Fadila. Oke, bisa diakses. Terus di Windows, sekarang kita tes di Windows. FTP 192.168.110. Nah, di sini nggak perlu login lagi karena sebelumnya saya udah login di ininya. Coba kita cek ya. ls try. Coba kita ls. Di sini ada juga nih try. Kita ls juga. Maaf bentar, mana tadi? Oh, lagi diakses. Oke, berarti kita nggak bisa ngakses secara nih, kita quit dulu. Quit ls. Bentar. Quit. S ada di end use. Oh, jadi di sini udah kepake portnya. Terus di sini langsung aja kita tes ke apa namanya, mail server. Kita quit ini, clear. Nah, sekarang kita bagian tes ke jangan mail server, kita ke NS lookup dulu. Kita tes si ininya, si apa, DNS-nya. Nah, NS lookup praktikum.com, jalan. Terus kita NS lookup lagi mail.praktikum.com, jalan ya. Terus di sini sekarang kita tes mail. Ini juga NS lookup praktikum.com, jalan. Di sini kita tes juga NS lookup praktikum.com, jalan. Terus kita NS lookup mail, kita tes mail.praktikum, jalan. Terus di sebelahnya kita tes juga mail.praktikum. Oke, jalan semua. Nah,
Berarti DNS servernya udah bisa jalan di ketiga klien ini. Sekarang kita masuk ke mail server. Mail server. Mail server ini sekarang kita akses telnet 192 bukan, kita pakai DNS saja. Praktikum.com port 25. Oke, di sini juga kita coba telnet mail.praktikum.com. Oke, nah kita bakal kirim 2 email ke email yang ke ini yang di Windows. Coba kita masuk ke sini, mail.praktikum.mail. Kita login ke user yang Dini misalnya A. Nah, kita bakal ngirim, coba lihat ya, ini inboxnya cuman ada 3 sekarang. Coba kita kirim dari sini, kita kirim dari user mailprom titik 2 idam. Misalnya itu kita kirim dari user idam. Oke. Nah, sekarang RCPT receive-nya to Dini data isinya misalkan hai batteries titik jalan quit. Oke. Nah, coba kita tes. Nah, sekarang udah ada ya hai batteries tuh. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita coba lagi di sini mail from, coba sekarang di user Batrisya. Oke, RCPT to Dini lagi, Dini data misalkan ini praktikum here hdm.com gitu misalkan ya, enter titik quit. Oke, kita refresh. Nah, ada ya, ini praktikum terakhir hdm.com. Oke, berarti si mail server udah jalan. Nah, sekarang kita coba ke web server. Web server itu cuma ini doang, praktikum.com. Oke, jalan. Nah, ini sebenarnya udah saya edit sebelumnya. Jadi di sini sebelumnya saya pakai Bootstrap. Cuman karena emang internetnya mati dan Bootstrap yang saya pakai itu Bootstrap online, jadi CSS-nya dia nggak keload ke ininya, ke si Bootstrap-nya. Nah, jadi apa lagi ya? Jadi bentar. Ini web server udah, DNS server udah, FTP udah, mail server udah, DHCP juga udah ya. DHCP kita buktinya itu dari sini status. Nah, DHCP-nya enable, dari servernya dari sini, ininya dari DHCP server juga. Ini DHCP servernya, IP DHCP server, gateway dari router, dan ini DNS server dari DHCP server juga, dikasih secara otomatis. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Balik lagi ke Batris. Sebelumnya kami minta maaf karena nggak bisa menguji secara bersamaan, berbarengan, karena emang terkendala jaringan di sini, jaringan ininya nih harus dimatikan. Ini Udah. ya udah. Cukup sekian penjelasan hasil praktikum kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.